Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu doakan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jika pada minggu lalu kita sudah belajar meneladani kejujuran Rasulullah, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar meneladani kasih sayang Rasulullah. Berikut uraian materinya. Selain memiliki sifat jujur, Rasulullah adalah seorang yang penyayang terhadap keluarga. Beliau sangat sayang kepada segenap kerabatnya, serta lemah lembut sikapnya kepada anak-anak kecil. Apabila Hasan dan Husain datang kepadanya, Rasulullah memeluk mereka dengan kasih sayang dan menciumnya satu persatu, kemudian memangkunya di atas pahanya. Kasih sayang Rasulullah terhadap cucunya dapat kita simak juga di dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Husain, sedang menaiki punggungnya. Saat itu Nabi Muhammad sedang salat. Beliau membiarkan keduanya puas bermain di punggung beliau dengan tidak bangkit dari sujudnya. Waktunya cukup lama hingga mereka lepas dari Rasulullah dan kemudian Rasulullah dapat bangkit dari sujudnya. Rasulullah merasa tidak tega apabila kedua cucunya itu terjatuh jika dirinya bangkit dari sujud, sementara mereka tengah asik bermain di punggungnya. Rasulullah tidak hanya penyayang kepada keluarga, namun beliau juga penyayang kepada para sahabat dan pengikutnya. Terbukti saat Rasulullah berjumpa dengan seorang tukang batu. Berikut kisahnya. Pada suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang tukang batu. Rasulullah melihat tangan tukang batu itu melepuh, kulitnya merah kehitam-hitaman. Rasulullah pun bertanya, "Kenapa tanganmu kasar sekali?" Tukang batu menjawab, "Ya Rasulullah, pekerjaan saya ini membelah batu setiap hari, dan belahan batu itu saya jual ke pasar. Lalu hasilnya saya gunakan untuk memberi nafkah keluarga saya. Oleh karena itulah tangan saya kasar." Ketika Rasulullah melihat tangan si tukang batu yang kasar karena mencari nafkah, Rasulullah menggenggam dan mencium tangan si tukang batu seraya bersabda, "Inilah tangan yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya." Kasih sayang Nabi Muhammad tidak hanya terbatas kepada manusia, tetapi juga kepada binatang, sehingga beliau termasuk orang yang penyayang kepada binatang. Rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad meluap hingga menyentuh seluruh makhluk, akan tetapi tidak melewati batas hingga menutupi sifat-sifat kesempurnaan yang lain. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Kehadiran Nabi Muhammad dengan membawa agama Islam di tengah-tengah peradaban umat manusia memberikan hikmah yang sangat besar bagi manusia dan dunia pada umumnya. Nabi Muhammad adalah orang pertama yang menghapus perbedaan sosial, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa." Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kita semua bisa menunjukkan sikap semangat dalam belajar sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Muhammad. Dan kita bisa mencontohkan perilaku saling menyayangi antar sesama, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.